Dari arah dapur, terlihat sosok wanita dengan daster putih, menutupi seluruh tubuhnya, yang sedang duduk di bibir sumur, tertunduk dengan rambutnya yang tebal dan panjang, menutupi wajah seramnya, sambil bernyanyi dan menggoyangkan badannya. Aku menghampirinya dan bertanya, "Laki nyanyi apa, Mbak?" Wanita itu hanya menggelengkan kepala dan badannya yang masih bergerak-gerak. "Mbaknya suka nyanyi ya?" Wanita itu mengangguk. "Tidak nangis lagi mbaknya." Wanita itu menggelengkan kepala sambil berkata lirih. "Saya lagi senang," katanya, dan masih berlanjut menggoyangkan badannya. "Kalau boleh tahu mbaknya senang kenapa?" kataku sambil jongkok di depannya. "Aku senang ada yang bernyanyi," jawab wanita itu sambil menggoyangkan kepalanya. "Oh begitu, ya sudah, permisi ya mbak." "Nikmati saja mbak, saya mau buat makan, lapar." Aku lalu berdiri sambil berjalan menuju kamar mandi, ingin buang air kecil. Ketika keluar dari kamar mandi, wanita itu sudah lenyap. Aku kemudian menuju kompor untuk masak mie instan. Selesai masak, langsung aku makan dan kembali ke kamar untuk istirahat. Waktu berlalu, dan mata sudah mulai mengantuk. Mungkin saat itu sudah pukul 12 malam lebih. Saat aku hampir terlelap, tercium aroma wangi yang membuatku terjaga kembali. Aroma wangi yang tentunya sangat kukenal. Dalam sekejap sosok berbaju putih berselendang, berperawakan menawan dan cantik jelita dengan mahkotanya tersenyum manis sambil menundukkan kepalanya kepadaku. Dialah Sinta. Di sampingku, Sinta tersenyum lembut dan anggun. Tentu membuatku terpana akan kecantikannya dengan wujudnya yang sempurna, putri seorang ratu. Karena pertemuan sebelumnya, Sinta masihlah berwujud gadis ketika pertama kali kami bertemu. "Ada apa suamiku? Adakah yang mengganggu pikiranmu?" Sinta bertanya keheranan. "Ah, tidak apa-apa. Hanya saja lain sekali penampilanmu saat ini," jawabku yang seketika lepas dari lamunan. "Aku sudah pulih seutuhnya suamiku. Apa kamu keberatan dengan wujud asliku?" Kembali Sinta bertanya. "Tentu tidak. Justru aku sangat suka dengan penampilanmu saat ini yang terlihat dewasa dan anggun." Aku menjawab dan dibalas dengan senyuman hangatnya. Penjelasan singkat mengenai ritual setiap malam Jumat, Sinta akan semakin kuat dan sakti ketika kami bersama melakukan ritual khusus di suatu tempat yang khusus. Dan bagiku itu tidak berdampak apapun karena bukan secara fisik aku melakukannya. Justru hal itu juga menguntungkan juga untukku untuk membangun wadah spiritual yang lebih besar. Aku hanya meraga sukma terlebih dahulu, baru mampu menyentuh Sinta, dan sama sekali tidak mampu merasakan sama seperti ketika menyentuh seseorang dengan tubuh fisik. Aku mampu merasakan menyentuh Sinta, akan tetapi berbeda rasanya ketika menyentuh orang dengan tubuh fisik. Bingung aku menjelaskannya gimana ya? Anggap saja sama-sama menyentuh akan tetapi memiliki perbedaan yang mendasar. Gitu ya. Kemudian seperti biasanya Sinta membantuku untuk meraga sukma. Tidak lama aku keluar dari tubuh dan Sinta menoleh ke arah dapur seperti merasakan sesuatu. "Ada kehadiran makhluk lain di sini?" Sinta berkata sambil menuju ke arah dapur. Tentu, aku mengikutinya dan ingin memberitahukan tentang wanita penunggu sumur. Belum sempat aku bicara, Sinta sudah berada di dapur. Dengan ekspresi serius, Sinta menatap ke arah dapur dan berkata kepada yang ada di hadapannya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dengan tatapan tajam, Sinta berkata kepada sosok yang tengah duduk di bibir sumur. Terlihat wanita itu ketakutan dan akan pergi terbang ke atas. Namun, "Siapa yang menyuruh kamu pergi?" Kembali Sinta katakan, dan perlahan wanita itu turun mengurungkan niat untuk pergi. "Sinta, apa yang kamu lakukan?" Aku berkata dan mendekat ke arah Sinta. "Suamiku, apakah makhluk rendahan ini mengganggumu? Akan aku lenyapkan dia jika dirimu terganggu." Sinta menjawab dan menoleh lembut ke arahku, dan kembali tatapan Sinta tajam ketika melihat wanita itu. Tentunya, wanita itu ketakutan hingga gemetar. "Tidak Sinta, tidak sama sekali aku terganggu. Biarkan dia di situ. Itu rumahnya. Dan janganlah kamu merendahkan suatu makhluk. Sekarang dia seperti ini, tidak ada yang tahu ke depannya dia akan seperti apa." Sambil tersenyum, aku katakan,
Sinta menoleh dan menatapku menyesal. "Maafkan aku suamiku. Aku tidak akan menggunakan kata itu lagi." Sambil tertunduk, Sinta katakan. Aku pegang kepala Sinta untuk menenangkan emosinya, dan terbesit di benakku menggodanya. Seketika Sinta menatapku. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan," Sinta berkata, dan aku tertawa kecil. Kemudian Sinta memegang tanganku, lalu kami terbang ke atas, menembus atap rumah. "Mbak, tidak usah pergi ya, di sini saja. Tidak apa-apa. Tolong jaga rumah ya." Aku katakan kepada wanita itu dan dia hanya mengangguk. Kemudian aku melesat terbang ke atas bersama Sinta. Tidak lama kami terbang dengan kecepatan tinggi dan turun di sebuah danau yang besar, luas, dan indah. Banyak kunang-kunang di sekitarnya. Di tengah danau ada rumah kecil mengapung. Kami turun mendarat di rumah tersebut. Tanpa ada pintu, hanya tertutup tirai merah. Kami memasuki rumah itu. Di dalam ruangan kecil itu terdapat sebuah kamar tidur dengan tirai merah jambu, beserta bunga beraneka warna tersebar di lantai. Entah apa yang berbeda dengan Sinta saat itu, dia terlihat sangat cantik dan menawan. Mungkin karena aku memang sudah lama tidak melihat wujud aslinya. "Ada apa suamiku? Adakah yang mengganggu pikiranmu?" Sinta bertanya. "Ah, tidak apa-apa Sinta. Aku hanya tertegun melihatmu." Aku menjawab, dan Sinta tersenyum kecil menutup mulutnya dengan tangan kanannya. "Dan saya penasaran apa yang terjadi kala itu ketika kamu berhadapan dengan Inyak Rimbo. Tetapi jika kamu keberatan untuk menjelaskan, lupakan ucapanku." Aku kembali bertanya, dan Sinta memegang tanganku dan berjalan menuju ranjang. Sinta tersenyum dan menatapku dengan tatapan matanya yang indah, serta bulu matanya yang lentik. Kemudian sambil menyandarkan kepalanya di pundakku, Sinta berkata, "Terima kasih suamiku," sambil memeluk tanganku dengan kedua tangannya. Percakapan kami semakin intim dan tidak terasa waktu kami habiskan berdua malam itu di tengah danau yang sunyi, tanpa ada seseorang pun mengganggu. Selang beberapa waktu kemudian, "Suamiku, adakah sesuatu yang kamu inginkan? Katakan suamiku, akan aku kabulkan apa permintaan kamu semampuku." Sinta berkata, yang masih dalam pelukan, "Aku hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang di dunia gaib. Jika tidak keberatan, aku ingin kau menunjukkan sesuatu yang belum pernah aku lihat." Aku menjawab sambil memandangi langit-langit. Sinta bergegas bangun dan menarik tanganku. "Baiklah, akan aku tunjukkan tempat di mana jarang sekali manusia tahu." Sambil tersenyum, Sinta menarikku dan kami terbang ke atas. Dengan kecepatan tinggi, kami terbang di atas awan, sambil bercanda dan tertawa sewajarnya sepasang kekasih. "Hendak kemana kita, Sinta?" Aku berkata yang masih erat memegang tangannya. Tersenyum Sinta menjawab, "Tempat yang akan membuatmu takjub suamiku." Lumayan lama kami terbang dengan kecepatan tinggi dan belum juga sampai. Dan sesaat kemudian kami berhenti. "Lihatlah suamiku," Sinta berkata sembari menunjukkan sesuatu yang jauh. "Apa itu Sinta?" Aku menjawab sambil memperhatikan benda melayang dari kejauhan. Kami kemudian lebih mendekat dan lebih dekat lagi. Dari dekat terlihat begitu besar sekali, sebuah pintu yang menjulang tinggi dan tidak terhingga ukurannya. Benar-benar sangat besar. Pintu hitam yang berlapis emas yang berkilauan. Tidak ada dindingnya. Dengan 4 penjaga yang berotot, tinggi besar, garang, dan tampak kuat sekali. "Inilah suamiku, pintu gerbang menuju istana langit," singkat Sinta katakan. "Inilah suamiku, pintu gerbang menuju istana langit," kata Sinta lagi. Semakin kami mendekat, pintu yang besar menjulang tinggi tanpa terlihat ujungnya. Kiri dan kanan diselimuti awan tebal, yang mana terlihat seperti dinding yang menyambung dengan pintu tersebut. Tidak bisa aku ukur bagaimana kekagumanku saat itu. Aku tersenyum seorang diri, melihat bangunan yang sangat megah dan indah itu. Ditambah dengan pemandangan di sekitarnya, aku tahu bahwa itu hanyalah sebuah pintu gerbangnya saja. Tidak bisa lagi aku bayangkan seperti apa di dalamnya. "Selamat datang di gerbang barat istana langit," ucap salah seorang penjaga dengan ramah. "Ada keperluan apa kemari?" Lanjut penjaga itu bertanya dengan senyum yang bersahabat. "Salam tuan-tuan, kami hanya ingin berkunjung dan sekedar melihat-lihat keindahan di wilayah istana langit.
balas Sinta dengan sopan. Ada 2 penjaga pintu gerbang tersebut. Mereka memiliki penampilan yang kokoh serta terlihat kuat. Meskipun begitu mereka sangat ramah dan bersahabat. Berbeda dengan penjaga gerbang di alam gaib yang berada di daratan. Aku pernah menjelaskan tentang beberapa alam gaib yang memiliki teritori tersendiri. Semua itu hanyalah bagian kecil atau bahkan tidak masuk hitungan jika dinilai dengan luasnya keseluruhan alam semesta gaib. Anda terlalu sopan, Nona. Silahkan, istana langit terbuka untuk siapapun. Penjaga itu membalas dengan sopan, kemudian mempersilahkan kami untuk masuk. Kedua penjaga gerbang itu membuka pintu besar tersebut. Setelah pintu terbuka, tercium aroma wangi bunga yang menyegarkan. Yang aku lihat bukanlah seperti alam gaib pada umumnya, yang memiliki suasana gelap serta awan yang hitam kemerahan. Yang aku lihat saat itu seperti bukan di alam gaib. Suasana tenang, asri, dan cerah seperti sinar matahari pagi. Silahkan nikmati perjalanan kalian, kata penjaga itu. Setelah kami masuk, pintu tertutup kembali dan di balik pintu gerbang ada 2 penjaga lagi yang menyambut kami. Selamat datang. Jika kalian membutuhkan pemandu, dengan senang hati kami bantu. Salah satu penjaga memberikan penawaran. Terima kasih tawarannya, Tuan. Saya pernah kesini sebelumnya. Kami akan pergi berdua, jawab Sinta. Oh ya, saya ingat. Bukankah Anda salah satu dari 9 wanita yang dulu pernah kesini? Tanya penjaga tersebut. Benar, Tuan, jawab Sinta. Silahkan nikmati perjalanan kalian. Semoga menyenangkan, lanjut penjaga itu. Kami lalu pergi meninggalkan pintu masuk. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Dengan apa yang aku lihat, aku seperti sedang berada di dunia awan. Tanah yang aku pijak adalah awan yang terbentuk menyerupai tanah. Bunga-bunga tumbuh di sana. Berbagai macam hewan dan burung menghiasi keindahan alam tersebut. Apa yang sedang kamu pikirkan, suamiku? Tanya Sinta. Tidak ada yang aku pikirkan, kecuali kekagumanku saat ini. Sebenarnya ini ada di mana, Sinta? Jawabku yang sambil memperhatikan sekeliling. Tentu ada yang jauh lebih indah dari ini, suamiku. Ini adalah wilayah istana langit dan tempat tinggalku yang sebenarnya, kata Sinta yang sepertinya memendam kesedihan. Coba jelaskan dengan detail, Sinta. Jika kamu sebenarnya dari sini, kenapa tidak tinggal di sini saja? Aku juga ingin tahu keseluruhan tempat ini. Pintaku penasaran. Sebetulnya aku tidak terlalu paham dengan wilayah ini, tapi aku mengenal seseorang yang bisa menjelaskan semuanya. Mari kita ke sana, suamiku, jawab Sinta lalu memegang tanganku. Sepanjang perjalanan kami, kebanyakan yang aku lihat hanyalah awan. Ada bangunan yang terapung, bukit yang juga melayang seperti di dunia dongeng. Di depan kami, aku melihat sekumpulan seseorang dengan jubah merah sedang berjalan melakukan aktivitasnya. Para jubah merah tersebut adalah ras yang sama seperti Syirah, yang artinya Zira adalah bagian dari istana langit. Ada tangga yang terbuat dari awan menjulang tinggi ke atas. Kami menaiki tangga tersebut karena kami tidak bisa terbang di wilayah istana langit. Cukup memakan waktu untuk sampai ke ujung tangga. Di ujung tangga suasana sudah berubah. Yang tadinya tanah tersebut dari awan, saat itu yang aku lihat mulai normal. Ada pohon serta rumput seperti halnya di dunia manusia. Meskipun suasana sama seperti yang sudah aku jelaskan, di sini dihuni oleh makhluk yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Di sini dihuni oleh makhluk suci yang berasal dari istana langit, seperti naga dan hewan mitos lainnya. Lama tidak berjumpa, Putri Sinta, kata seseorang yang tidak tahu berasal dari mana. Dari kumpulan hewan-hewan aneh, ada salah satu hewan yang memiliki sayap berwarna putih dan memiliki postur tubuh seperti kuda. Lama tidak berjumpa, Tuan, jawab Sinta menunduk. Sudah sekian lama tidak ada manusia yang berkunjung kemari. Suatu kehormatan bagiku. Namaku Sabrani. Siapakah nama Anda? Kata Sabrani sopan. Saya Tori, jawabku singkat. Tuhan, bisakah membantu kami untuk berkeliling? Banyak yang ingin suamiku ketahui juga tentang wilayah ini, pinta Sinta. Jangan panggil aku Tuan. Panggil saja aku Sabrani, Putri Sinta. Dan kau bilang manusia ini suamimu? Sungguh keberuntungan yang langka. Dengan senang hati, aku temani kalian,
jawab Sabrani. Sabrani mendekat, tubuhnya kokoh dan memiliki aura kewibawaan luar biasa. Meskipun dari bentuknya sangat bersahabat, Sabrani adalah makhluk terkuat nomor 5 di seluruh wilayah Istana Langit. Kalian, naiklah. Akan aku perkenalkan dengan salah satu sahabatku. Sayap Sabrani membentang. Kami duduk di punggung Sabrani, lalu kami terbang ke atas. Selama kami terbang, Sabrani menceritakan semua tentang wilayah Istana Langit. Istana Langit adalah bagian kecil dari alam semesta gaib. Meskipun memiliki tingkatan lebih tinggi dibandingkan makhluk daratan ataupun lautan, masih ada yang lebih tinggi lagi dari Istana Langit. Istana Langit memiliki 4 gerbang mata angin, yaitu gerbang barat, timur, utara, dan selatan. Setiap gerbang terhubung di seluruh alam semesta, dan juga ada 2 gerbang lainnya yang disebut gerbang neraka dan gerbang surga. Gerbang neraka dan surga hanyalah sebuah sebutan saja, bukan tempat yang sebenarnya. Gerbang neraka berada di paling bawah di wilayah Istana Langit. Konon, gerbang neraka adalah tempat terkutuk, bahkan Raja Istana Langit takut memasukinya. Gerbang neraka adalah tempat bagi penghuni Istana Langit yang melanggar hukum dengan kasus yang sangat berat. Di wilayah Istana Langit, siapa saja bisa dibuang ke gerbang neraka, tidak terkecuali anggota kerajaan langit sendiri. Dahulu kala, Ratu Peri atau Ibunda Sinta adalah salah satu anggota keluarga kerajaan langit. Ratu Peri saat itu adalah wanita tercantik di kerajaan langit dan menjadi salah satu calon permaisuri Raja Langit. Kecantikan Ratu Peri mengundang banyak kekaguman. Selain Raja Langit yang bernama Baginda Al-Masyhur, yang sangat mengagumi kecantikan Ratu Peri, banyak kalangan yang tentu menginginkannya. Salah satunya adalah Pangeran Ash. Seluruh penghuni Istana Langit tahu bahwa Ratu Peri saat itu adalah calon permaisuri Raja Al. Tidak ada makhluk di sana yang berani menggoda Ratu Peri kecuali Pangeran Ash. Sebelum Ratu Peri resmi menjadi permaisuri, Ratu Peri memiliki hubungan dengan Pangeran Ash yang saat itu tidak diketahui oleh siapapun. Hubungan mereka berjalan sangat lama dan Raja Al tidak pernah menyadari itu. Demi mendapatkan Ratu Peri, Pangeran Ash mencoba untuk melakukan kudeta. Padahal, jika dari awal Pangeran Ash mengakui jika dirinya memiliki hubungan dengan Ratu Peri, Raja Al bisa berikan apa yang Pangeran Ash inginkan. Akan tetapi Pangeran Ash sudah diliputi oleh dendam karena ayahnya akan merebut Ratu Peri darinya. Pertempuran tidak bisa dihindari, dan sebelumnya Pangeran Ash mencuri pusaka keramat, yang mana pusaka itu adalah pusaka yang tidak bisa dijinakan. Siapapun yang memegang pusaka itu akan kehilangan kendali. Ya, harta tahta wanita ya. Pusaka itu adalah tombak naga emas. Pangeran Ash yang diselimuti dendam ketika menggunakan tombak naga emas langsung tidak terkendali. Pangeran Ash membantai siapapun yang menghalanginya, termasuk 2 saudaranya tewas di tangannya. Raja Al juga terluka parah saat mencoba menghentikan Pangeran Ash. Namun Pangeran Ash berhasil dihentikan oleh gabungan dari beberapa makhluk terkuat Istana Langit. Salah satunya adalah Sabrani. Akhirnya Pangeran Ash dibuang ke gerbang neraka bersama dengan tombak naga emas. Akan tetapi, masalah yang menimpa Raja Al tidak kunjung selesai hingga saat itu. Luka yang diakibatkan oleh tombak naga emas tidak bisa disembuhkan, yang akhirnya Raja Al terus menderita sepanjang hidupnya. Lalu dengan Ratu Peri sendiri, karena ketidakjujurannya, Raja Al mengusirnya ke daratan dan sebagian jiwanya dibuang ke gerbang neraka. Setelah Ratu Peri kehilangan sebagian jiwanya, Ratu Peri menjadi makhluk yang menyeramkan, gendut, jelek, dan tidak menarik lagi. Tidak hanya itu, kesaktian Ratu Peri juga menurun secara drastis, dan itu juga berpengaruh kepada keturunannya. Makhluk langit adalah ras tertinggi di kalangan jin. Sinta juga bagian dari makhluk langit. Tetapi melawan Inyak Rimbo yang merupakan makhluk daratan bisa kalah telak. Itu disebabkan oleh Ratu Peri. Di wilayah Istana Langit sendiri memiliki 3 wilayah yang dihuni oleh beberapa makhluk dengan tingkatan yang berbeda. Pertama adalah wilayah yang mayoritas dihuni oleh makhluk berjubah merah. Disitulah Sirah berasal. Wilayah ini juga ada wanita dan laki-laki, ada ksatria dan juga penduduk biasa. Penghuni di sini juga yang menjaga gerbang neraka. Meskipun memiliki wilayah terbawah di Istana Langit, bukan berarti mereka lemah. 6 dari 10 makhluk terkuat berada di lingkungan ini. Yang kedua adalah wilayah suci yang dihuni oleh Sabrani dan makhluk suci lainnya. Selain Sabrani, ada makhluk suci yang merupakan sahabat Sabrani,
dan menyandang terkuat nomor 2 di bawah Raja Al. Dia adalah pelindung seluruh wilayah langit. Dan yang pertama adalah Istana Langit. Penghuni Istana Langit rata-rata sangat kuat dan memiliki postur tubuh yang sempurna. Meskipun Sabrani juga bisa menjelma seperti mereka, penghuni Istana Langit memiliki bentuk fisik asli seperti manusia, berbeda dengan Sabrani yang memiliki fisik seekor kuda terbang. Tidak lama kemudian, Sabrani turun di tempat yang tidak aku ketahui. Semuanya tertutup awan tebal, dan aku berdiri seperti di atas marmer merah yang keras. "Hoi Draka, temanku, lihat siapa yang aku bawa kemari," kata Sabrani, bertanya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Perlahan pijakan itu bergoyang seperti gempa, lalu muncul kepala besar sekali berwarna merah, gigi yang runcing, dan memiliki tanduk yang bercabang. Sosok besar itu muncul, matanya kuning keemasan. Kami bagaikan semut di hadapannya. Sudah sangat lama sekali manusia tidak berkunjung kemari, kata Draka, seekor naga merah yang besar, salah satu yang terkuat di wilayah langit. Draka terkuat nomor 2 di seluruh wilayah langit. Saat itu bisa dikatakan terkuat nomor 1 dikarenakan Raja Al dalam kondisi terluka. "Temanku Draka, apa kau melihat sesuatu?" kata Sabrani yang tidak aku pahami. Ada sesuatu yang mengerikan di dalam tubuh manusia itu. Bisa menjadi malapetaka atau anugerah. Itu tergantung bagaimana dia memanfaatkannya, jawab Draka. "Apa yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya kalian membicarakan suamiku," Sinta menyahut. "Bukan apa-apa putri. Kami hanya menilai Tuan Tori. Tidak bisa dipungkiri bahwa Tuan Tori memiliki energi spiritual yang membuat kami tercengang, meskipun sepertinya sedang ditekan oleh sesuatu. Dahulu ada juga manusia yang sama seperti Tuan Tori, tetapi tidak banyak dan sangat jarang," jelas Sabrani. "Sabrani, aku dipanggil Paduka Raja. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak. Antarkan mereka kembali," perintah Draka. Terdengar seperti suara gong yang menandakan darurat. Sabrani lalu mengantarkan kami ke pintu gerbang barat. "Maaf Tuan Tori dan Putri Sinta, sepertinya ada sesuatu yang gawat. Kalian datang di waktu yang tidak tepat," kata Sabrani. "Tidak apa-apa, kami sudah cukup puas. Terima kasih Sabrani," kataku. Kami turun tepat di pintu gerbang barat. Kedua penjaga menunduk hormat ketika melihat Sabrani. "Sabrani, apakah aku boleh datang ke sini lagi?" "Masih banyak yang belum aku ketahui di sini," pintaku. "Istana Langit selalu terbuka untuk siapapun Tuan. Silahkan datanglah kembali lain waktu Tuan Tori. Saya tunggu kedatangan Anda selanjutnya," jawab Sabrani. Kedua penjaga gerbang yang sebelumnya berbicara kepada kami masih menunduk dan tidak berani memandang kami. Begitu juga penjaga gerbang di baliknya. Sebetulnya, apa yang sedang terjadi di Istana Langit? Apapun itu, nantinya akan menjadi petualangan yang sangat berkesan bagiku. Ketika kami keluar dari Kerajaan Langit, aku masih terus-menerus terkagum-kagum akan suasana di dalamnya. "Sinta, kenapa Sabrani tidak mengantar kita sekalian hingga ke tempatku?" Aku menyayangkan Sabrani tidak ikut mengantar kami hingga ke rumah. "Suamiku, jika kamu ingin mengendarai Sabrani, kamu harus melakukan kontrak dengannya. Sabrani adalah hewan suci, jadi ada aturan khusus jika kau ingin menjadikannya partnermu. Lain waktu akan aku bantu mewujudkannya suamiku." Dengan senang hati, Sinta menjawab. "Terima kasih istriku," kataku senang. Mendengar ucapanku, seketika Sinta berjongkok dan dengan ekspresinya yang bahagia dan membuatnya menangis karena tersentuh. "Apa yang kamu lakukan Sinta? Dan kenapa kamu sedih?" Sambil membangunkan Sinta, aku katakan, "Terima kasih sudah mengakuiku. Ini pertama kalinya kamu memanggilku istri." Sinta menjawab sambil tertunduk. "Sinta, tidak, istriku. Mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan sebutan istriku," kataku. "Terima kasih sudah mengakuiku, suamiku." Sekali lagi Sinta akan hendak berjongkok, tetapi aku menggapainya dan memeluknya. Ternyata selama ini aku tidak memahami Sinta. Di situ aku merasa bersalah dan merasa bodoh. Masih dalam pelukan kami, mulai memahami dan mengerti satu sama lain. Di situ membuatku tersentuh. Jika bisa mengeluarkan air mata, mungkin akan terasa sekali makna dari sebuah ketulusan. Aku pegang wajah Sinta dengan kedua tanganku.
dan kecupan kecil di dahi tepat di bawah mahkotanya dan mengatakan, "Maafkan aku istriku, tidak memahamimu dari awal." Kemesraan kami di depan pintu gerbang dan berdiri di atas awan disaksikan oleh dua penjaga yang seolah mereka ikut terbawa suasana hati kami. Sepasang makhluk yang berbeda dunia yang saling mencintai dan menyayangi, memahami perasaan masing-masing, seakan manusia ataupun jin iri melihatnya. Tidak terasa jika kami diperhatikan oleh kedua penjaga tersebut. Mereka tersenyum hangat dengan wajah garangnya. Kemudian kami berpamitan kepada mereka dan kami pergi. Kami terbang turun menembus awan. Dengan suasana hati kami yang bahagia, membuatnya perjalanan kami terasa singkat sekali. Aku terus terbayang-bayang keindahan kerajaan langit. Tak sabar aku ingin segera datang kembali. Suamiku, aku akan pergi. Sekali lagi, aku berterima kasih. Aku sangat bahagia. Sinta berkata sambil bersujud di hadapanku yang masih dalam kondisi terbaring. Karena aku masih kelelahan, aku tidak mampu mencegah Sinta. Aku akan kembali lagi nanti suamiku, Sinta berkata sambil berdiri. Istriku, terima kasih sudah menemaniku, jawabku yang masih terbaring. Sinta kemudian pergi. Dan karena aku masih lelah, kemudian tertidur. Aku bangun pagi itu, lalu bersiap untuk berangkat kerja, meskipun kondisi masih belum bugar seutuhnya. 1 minggu kemudian, malam harinya Sinta datang kembali. Seperti biasa, kami melakukan rutinitas kami. Lalu kembali, kami menuju Istana Langit. Pintu gerbang barat Istana Langit saat itu terbuka lebar. Tidak seperti sebelumnya. Kami memasuki gerbang itu, dan di dalam sangat ramai sekali makhluk di sana. Berbagai jenis dan seluruh wilayah dihiasi oleh keindahan kreasi yang unik. Aku menghampiri salah seorang penjaga gerbang. "Permisi, sedang apa di sini? Kenapa begitu banyak makhluk di sini?" kataku kepada penjaga gerbang. "Oh, Anda adalah manusia yang waktu itu datang kemari, bukan?" "Kami sedang mengadakan perayaan, Tuan," jawab penjaga gerbang itu senang. "Anda punya ingatan yang sangat baik. Ini perayaan untuk apa jika saya boleh tahu, Tuan?" kataku penasaran kepada penjaga. "Jadi begini, Tuan. Raja kami, Baginda Al, mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Kami seluruh penghuni kerajaan langit selalu bersedih dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Lalu ada kabar gembira bahwa Baginda Al sudah mulai membaik. Tidak berlangsung lama ketika Anda pergi, Baginda Al menemui dan menyapa kami dan memperlihatkan bahwa beliau sehat dan perayaan ini ditujukan untuk Baginda Al, Tuan." Jelas penjaga itu semangat. Raja Al-Masyhur adalah raja yang dicintai oleh rakyatnya. Kemakmuran kerajaan langit juga karena sikap Raja Al yang mengutamakan kemakmuran rakyatnya. Aku bisa menebak bahwa Raja Al adalah raja yang baik, karena banyak kerumunan sedang melakukan perayaan. Gerak kami jadi terbatas dan tidak bisa leluasa untuk menjelajahi seluruh wilayah kerajaan langit. Pastinya Sabrani juga sibuk. Tidak mungkin dia bisa membantu kami untuk berkeliling. "Mungkin lain waktu saja kita kemari, istriku. Ayo, kita kembali saja," pintaku. "Baik suamiku," jawab Sinta. Ketika kami hendak beranjak pergi, tiba-tiba seseorang menghentikan kami. "Tunggu, Tuan Tori," kata salah satu orang dengan tubuh kekar, tampan, dan memiliki wibawa yang tinggi, ditemani oleh sosok pria berotot dan tidak kalah tampan, dan beberapa prajurit dengan postur tubuh yang atletis. "Iya, Anda siapa? Apakah ada perlu denganku?" jawabku kebingungan. Saya Sabrani, Tuan Tori, dan di sebelah saya adalah Draka, naga merah yang Anda lihat sebelumnya," jelas Sabrani. "Oh, kau Sabrani. Ternyata kau memiliki wujud yang menakjubkan," kataku. "Terima kasih pujiannya, Tuan. Tapi ini bukan wujud asli saya. Tuan Tori, ada hal penting yang ingin saya sampaikan, Tuan," kata Sabrani. "Apa itu, Sabrani? Katakan saja," jawabku. "Manusia, ikutlah dengan kami. Akan kami jelaskan, bukan di sini tempatnya," kata Draka dengan nada yang kurang enak didengar. Sikap Draka memang kasar. Dia tidak pernah mau tunduk kepada siapapun kecuali Raja Al. Sikapnya kepadaku biasa saja jika dibandingkan Sabrani. Bisa aku pahami. Draka memiliki harga diri yang tinggi dibandingkan makhluk lain di kerajaan langit. Seluruh kerumunan menyingkir, membuat jalan bagi kami.
Mereka semua menunduk hormat. Bagaimana tidak, makhluk terkuat nomor 2 tengah berjalan di antara mereka. Kami tiba di pintu Istana Langit. Keindahan Istana Langit sungguh tidak bisa dipikir secara logika. Istana Langit berdiri di atas awan dengan air terjun di bawahnya. Belum sirna aku menikmati keindahan sekitar. Pintu istana terbuka. Kami masuk istana disambut dengan oleh para wanita yang menunduk memberi kami jalan. "Ada perlu apa suamiku dibawa kemari?" kata Shinta. "Putri, Paduka Raja Al ingin bertemu dengan Tuan Tori," jelas Sabrani. "Kau bilang ada yang ingin kau sampaikan dan itu penting. Apa maksudmu Raja Al ingin menemuiku?" kataku. "Iya benar Tuan Tori. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar bertemu beliau. Nanti Raja Al sendiri yang akan menyampaikan," jawab Sabrani. "Aku sudah memiliki firasat yang kurang baik. Manusia sepertiku diundang ke dalam Istana Langit, itu adalah kejadian yang langka. Konon yang diperbolehkan memasuki Istana Langit hanyalah mereka bagian dari Kerajaan Langit. Itu pun tidak semuanya. Di dalam Istana Langit banyak sekali makhluk kuat. Mereka memiliki penampilan yang bersahabat dan enak untuk dipandang. Kami tiba di ruangan megah. Di sana banyak sekali makhluk yang jauh lebih kuat daripada makhluk lainnya. "Draka dan Sabrani telah tiba!" teriak salah seorang yang berdiri di samping pintu ruangan. Seluruh makhluk yang ada di ruangan tersebut berdiri. Terlihat singgasana yang megah. Namun, tidak ada seseorang yang duduk di singgasana tersebut. Di mana Paduka Raja?" kata Draka kepada seseorang di sana. "Tuan Draka, Paduka berada di ruangannya. Keadaan beliau semakin memburuk," jawab lelaki tua dengan pakaian serba kuning keemasan. Draka, Sabrani, dan lelaki tua tersebut saling berbicara. Tidak jelas apa yang mereka katakan. Kemudian Sabrani menghampiriku. "Tuan Tori, sepertinya Paduka Raja dalam keadaan memburuk kembali. Mari, akan saya jelaskan di tempat lain," kata Sabrani. Aku semakin bingung saat itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Penjaga gerbang barat mengatakan bahwa raja mereka sudah sembuh. Sedangkan apa yang aku lihat di sini sebaliknya. Saat kami ingin beranjak pergi, seseorang mengatakan dengan jelas, seperti berbisik di telingaku, "Sabrani, bawa manusia itu ke ruanganku sekarang," kata suara misterius itu. Sabrani langsung menuju ke ruang yang dimaksud suara misterius tersebut. Di depan ruangan itu dijaga oleh 2 orang. Mereka adalah salah satu yang terkuat di Istana Langit. "Berhenti Sabrani, lancang sekali kau berani ada di sini bersama orang luar," kata orang tersebut. "Maaf Pangeran El, kami kesini dipanggil yang mulia," jawab Sabrani. "Tunggu di sini, akan aku sampaikan," jawab Pangeran Elbras. Tidak lama kemudian Pangeran Elbras menghampiri kami. "Silahkan kalian masuk, ayah menunggu kalian," kata Pangeran El. Pintu terbuka, tercium aroma bunga kantil dan kamboja berselingan. Ruangan yang sangat besar dan megah untuk ukuran kamar tidur. Banyak hiasan dinding dan pernak-pernik menghiasi seluruh ruangan. Di ujung terdapat ranjang yang besar tertutup tirai putih kekuningan. Seseorang duduk di ranjang tersebut, ditemani oleh kedua pelayan wanita yang cantik. "Salam Paduka Raja," kata Sabrani sembari memberi hormat. Begitu juga Shinta menunduk mengikuti Sabrani. "Terima kasih sudah bersedia berkunjung kemari manusia. Aku adalah Al-Mahsyur, pemimpin negeri ini," kata Raja Al sambil berdiri dibantu pelayannya. "Salam Raja Al, saya Tori. Silahkan Anda duduk, sepertinya Anda sedang sakit. Tidak perlu bersikap formal kepada manusia seperti saya," jawabku sopan. "Terima kasih atas pengertiannya. Sebelumnya aku minta maaf jika memaksa ingin menemuimu. Akan aku katakan secara langsung. Sebetulnya apa yang ingin aku katakan ini terlalu buru-buru dan kurang pantas.
Aku ingin meminta bantuanmu, Tuan Tori, kata Raja Al. Saat itu hanya kebingungan yang aku rasakan dan tidak mengerti apa maksud dari Raja Al. Kerajaan langit merupakan kerajaan jin adidaya yang aku tahu saat itu. Apa yang raja itu butuhkan dariku yang lemah ini? Maaf Raja Al, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Kataku. Paduka, biar saya yang menjelaskan semuanya, sahut Sabrani. Raja Al hanya tersenyum dan mengangguk. Seperti yang sudah Tuan Tori ketahui, bahwa Raja Al sedang terluka parah. Apa yang diketahui rakyat kerajaan langit hanyalah informasi yang salah. Sebab jika mereka tahu Raja Al menderita luka parah, mereka akan mencoba untuk membantu Raja Al untuk sehat kembali, bagaimanapun caranya, jelas Sabrani. Bukankah itu bagus jika mereka ingin membantu Raja Al? Apa yang salah di situ, Sabrani? Jawabku. Luka Raja Al tidak akan pernah bisa disembuhkan, kecuali dengan pusaka yang melukai beliau. Yang menjadi masalah, pusaka tersebut ikut dibuang ke gerbang neraka bersamaan dengan Pangeran Ash. Sudah ada ribuan prajurit kuat yang kami perintahkan untuk mengambil pusaka tersebut. Akan tetapi tidak pernah ada yang kembali. Gerbang neraka adalah tempat terkutuk bagi kami. Hanya satu orang yang bisa kembali dengan selamat, yaitu Draka. Tetapi dalam kondisi yang hampir kehilangan nyawa, jelas Sabrani. Teritori di gerbang neraka melemahkan kami. Bahkan Raja Al sendiri tidak berani untuk memasukinya ketika dalam keadaan sehat. Konon, hanya manusia yang tidak terpengaruh dengan suasana di gerbang neraka. Langsung ke dalam intinya, kami ingin meminta bantuan Anda, Tuan Tori. Tetapi kami tidak memaksa. Kedatangan Anda ke sini mungkin bisa menjadi kesempatan Raja Al untuk bisa meminta pertolongan. Seandainya Anda menolak juga tidak apa-apa, Tuan. Sebab di gerbang neraka adalah wilayah yang sangat berbahaya. Tidak ada jaminan juga manusia bisa selamat, lanjut Sabrani. Saat aku dan Draka melihat Anda pertama kali, ada sesuatu yang istimewa dalam diri Anda. Raja Al juga menyadari. Maka dari itu, kami mencoba untuk memohon. Siapa tahu Tuan Tori bersedia membantu kami? Kata Sabrani menutup percakapan. Suamiku, jangan lakukan itu. Kita tidak tahu bahaya apa yang akan menimpamu nanti, kata Sinta memohon. Kalian melawak. Apa yang bisa aku lakukan? Bahkan kalian saja tidak mampu, apalagi saya. Tapi akan saya pikirkan, Raja Al, kataku ragu-ragu. Terima kasih Tuan Tori. Apapun keputusan Anda, setidaknya saat ini aku memiliki harapan, kata Raja Al. Suamiku, apa yang kau lakukan? Apa yang kau katakan? Ini bisa membahayakan dirimu, kata Sinta khawatir. Tenanglah istriku. Aku bilang, aku pikir-pikir dahulu. Siapa tahu ada solusi lebih mudah. Jawabku menenangkan Sinta. Raja Al, saya tidak berjanji bersedia membantu. Tetapi akan saya pikirkan. Saya tahu Anda tidak memiliki waktu banyak. Saya memiliki rekan yang hebat. Siapa tahu dia juga bersedia untuk membantu. Ucapku yakin. Terima kasih Tuan Tori. Aku sangat berharap rekan Anda bersedia menolongku. Ada imbalan besar tentunya, jelas Raja Al. Setelah percakapan panjang, kami kembali. Dalam perjalanan pulang, aku terus-menerus kepikiran. Kenapa aku harus memberikan harapan kepada Raja Al? Bahkan aku sendiri tidak yakin. Meskipun aku sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tapi aku masihlah bukan apa-apa jika berhadapan dengan makhluk sekelas Inya Rimbo. Suamiku, aku khawatir jika kau menyetujui permintaan Raja Al. Jika rekan yang kau maksud adalah manusia yang waktu itu, aku yakin dia akan bertindak bodoh dan setuju dengan permintaan Raja Al. Lebih baik jangan kau katakan kepadanya, suamiku, kata Sinta memperingatkan. Iya benar, Jaka memang sembrono. Tetapi dia bukan sembarangan. Banyak hal yang masih dia sembunyikan. Aku yakin jika dia berkata bisa, pasti bisa dia lakukan. Kamu tidak perlu khawatir istriku, jawabku tersenyum.
Aku kembali ke kontrakan. Sinta langsung pamit pergi. Aku istirahat dan melakukan aktivitas seperti biasa. Keesokan harinya, aku mencoba untuk melupakan apa yang pernah aku katakan kepada Raja Al. Semakin aku mengabaikan, semakin aku merasa bersalah. Beberapa hari berlalu aku tidak memberikan kabar kepastian, tetapi mereka tidak menagihnya. Aku mencoba jalani hidupku seperti biasanya, tapi akhirnya aku memutuskan untuk memberikan jawaban kepada Raja Al. Beberapa hari setelah menuju ke Istana Langit yang kedua kalinya, entah saat itu, hari apa aku lupa. Yang jelas saat itu, tahun 2016. Kebetulan aku libur esok harinya. Tidak ada aktivitas yang berarti, hanya melakukan rutinitas biasa saja. Aku juga termasuk orang yang malas untuk bersih-bersih rumah. Jarang sekali aku melakukannya, tetapi rumah selalu bersih. Aku selalu berpikir positif dan tidak mungkin penghuni selain aku yang melakukannya. Karena mungkin aku hidup sendiri, jadi rumah tidak begitu kotor. Aku tidak pergi kemanapun sore itu, dan langsung pulang karena ada kawanku dari Jambi yang ingin berkunjung. Dia datang saat aku bersantai di ruang tamu. Dia adalah orang yang sering dipanggil Jaka Guntur. Jaka keluar dari mobilnya yang dia parkir tepat di samping kontrakan, lalu menghampiriku sambil menenteng 2 kantong plastik jumbo. Apa kabar Tori? Sehat? Sapa Jaka sambil berikan bungkusan tersebut. Alhamdulillah, baik Jaka. Apa ini Jaka? Tidak perlu repot-repot. Lain kali bilang dulu jika mau bawa oleh-oleh. Kan aku bisa request nanti. Kataku sambil menerima pemberian Jaka dan mempersilahkan dia masuk. Jelek kali basa-basi kau tuh, jawab Jaka sambil berjalan masuk rumah. Banyak kali yang kau bawa Jaka. Siapa mau makan nih? Kataku. Kau ini. Aku tahu kau doyan ngemil, nanti ludes juga sama kau, jawab Jaka. Kami ngobrol dan membahas Bond, dan tentunya topik utama yang dibahas adalah tentang Istana Langit. Semuanya aku ceritakan kepada Jaka tentang penawaran yang diberikan Raja Al-Mahsyur. Tentunya Jaka juga penasaran seperti apa itu Istana Langit. Apa yang kau katakan? Jujur aku terkejut. Mungkin memang akan berbahaya, tapi keputusan ada padamu Tori. Aku siap menemanimu jika kau setuju menerima permintaan Raja Al-Mahsyur, kata Jaka tanpa keraguan. Aku masih bimbang Jaka. Aku pikirkan kembali nanti Jaka, jawabku. Sebetulnya aku kesini ingin mengajakmu untuk menjelajahi semesta gaib di kawasan Danau Singkarak. Apa kau mau ikut? Pinta Jaka. Tentunya aku tidak keberatan dengan ajakan Jaka, karena menjelajah di dunia gaib sudah menjadi hobiku semenjak mengenal Sinta. Jaka, hari ini menginap saja di sini. Besok pagi kita ke rumah Bon, pintaku. Oke, baiklah Tori. Ini kontrakan memiliki aura negatif samar-samar. Apa ada penunggunya di sini, Tor? Tanya Jaka. Setiap rumah pasti ada Jaka. Carilah pembahasan lain. Jangan demit terus yang kau bicarakan. Apa otak kau itu isinya perdemitan semua ya? Kataku meledek. Aku sengaja tidak memberitahukan soal wanita penunggu sumur ke Jaka, untuk mengejutkan Jaka saja. Tidak terasa waktu malam sudah tiba. Jaka mulai bertingkah. Dia merasakan sesuatu kehadiran. Mata Jaka terpejam dan tangannya meraba angin. Tori, aku merasakan kehadiran dari arah sana. Jaka masih menutup mata dan berkata sambil menunjuk ke arah dapur. Biarlah Jaka, palingan hanya numpang lewat, kataku. Jaka membuka mata dan berjalan ke arah dapur. Aku yakin dari arah sini Tori, kembali Jaka katakan. Biarlah Jaka, tidak usah kau pedulikan itu. Suka sekali kau mengganggu mereka. Aku menjawab sambil duduk di ruang tamu yang hanya ada satu sofa panjang dan meja di depannya. Bukan begitu Tori, kehadiran mereka bisa mengganggu kita. Ditambah kau ini memiliki aura memancing mereka para makhluk halus. Jelas Jaka. Tidak masalah. Jika itu aku yang dulu mungkin aku khawatir. Sekarang apa yang ditakutkan? Jawabku yang mengikuti nada sombongnya. Kau ini, janganlah kau mengandalkan Sinta, kata Jaka. Tidak juga. Mungkin bisa jadi sekarang aku yang melindunginya. Jawabku sedikit meninggi yang disusul menguap. Kau ini, terserah kau lah,
Nih, buat kau. Jaka mengatakan sambil mengeluarkan sesuatu seperti bulu. Aku tidak tahu apa itu. Maaf Jaka, aku tidak suka barang bertuah seperti ini, kataku menolak. Tidak perlu kau bawa, sudah diam saja kau, jawab Jaka sambil keluar rumah. Mau kemana kau Jaka? Tanyaku keheranan. Tunggu saja di situ, balas Jaka. Tidak lama kemudian Jaka kembali. Yang Jaka lakukan adalah memagari kontrakanku. Tidak perlu lagi aku melarang Jaka. Aku biarkan saja apa yang Jaka lakukan. Waktu sudah semakin malam. Aku ingin beranjak istirahat dan Jaka pun demikian. Sebelum ingin tidur, Jaka ke kamar mandi dan sesaat kemudian Jaka berteriak kaget. Aku langsung menghampiri Jaka. Nampak Jaka melakukan gerakan pertahanan yang hendak menyerang mbak-mbak penunggu sumur. Hei Jaka, kenapa kau ini? Aku bertanya sambil tertawa lepas. Kuntilanak sialan, kau bikin aku terkejut setengah mati tahu. Kau belum tahu siapa aku, ha? Jaka berkata kesal sambil berlagak seperti paranormal yang semakin aku tidak tahan melepas tawa. Hal yang paling dibenci Jaka adalah dikejutkan. Namun aku suka ekspresi Jaka ketika terkejut. Benar-benar membuatku sakit perut karena tertawa. Berani kau kejutkan aku? Mau bertarung? Ayo! Jaka berkata kepada Mbak Kun sambil berpose andalannya. Apa sekali nasib Mbak Kun ini? Aku menghampiri Jaka dan berkata ke Mbak Kun. Ini kawanku Mbak, jangan takut. Mbak Kun hanya mengangguk dan perlahan hilang. Bangsat kau Tori, sengaja kau tidak bilang dari awal jika ada Kun-kun di sini? Tanya Jaka yang sedikit kesal. Aku hanya tertawa lepas dan berhasil mengerjain Jaka. Masih dalam keadaan aku masih tertawa, Jaka kembali merasakan kehadiran makhluk lain. Apalagi yang kau sembunyikan Tori? Tanya Jaka serius. Sembunyikan apa Jaka? Jawabku sambil menjelaskan bahwa hanya Mbak Kun saja yang ada di kontrakan. Ada kehadiran lagi di belakang kontrakan. Ayo kita cek. Jaka keluar rumah dan aku juga penasaran lalu mengikuti Jaka dari belakang. Pukul berapa saat itu aku lupa, yang jelas sudah larut dan sepi. Samping kontrakan ada rumah tetapi tidak dihuni. Pemiliknya dari Jakarta, kata Pak Nas. Jadi kontrakanku jadi sangat sepi. Jangankan tengah malam, lepas isya saja sudah sangat sepi. Kami berjalan ke arah belakang rumah. Kurang lebih 100 meter, ada pohon bambu yang lebat dan di sampingnya pohon sukun yang besar sekali. Di pohon sukun tersebut ada sosok tinggi besar, perut buncit, berbulu lebat bermata merah dan bertaring menyeramkan, lalu bersuara. Seperti cekukan dan tertawa jadi satu. Jangan usir kau Jaka, biarkan saja. Dia tidak pernah mengganggu, pintaku sambil menyeret Jaka masuk kembali ke rumah. Tanpa protes, Jaka mengikutiku. Belum lama kami masuk, ada suara yang di atas kontrakan. Rotak, rotak, rotak. Sesuatu jatuh dari atap rumah. Kami diamkan, tak menggubrisnya. Sesaat kemudian terdengar lagi atap rumah dilempar batu kecil. Kretek, 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 rotak, rotak, buk. Jaka akhirnya habis kesabaran. Maunya apa itu monyet besar? Belum tahu siapa aku dia. Jaka keluar sambil menenteng pusaka andalannya. Dan aku ikuti dari belakang. Jaka membuka pintu hanya berdiri dan terdiam. Lalu aku menyusulnya. Di depan Jaka ada seorang tinggi dengan jas yang rapi, serta wajahnya yang tampan rupawan, mirip seperti om-om ganteng, berumur 50-an tahun. Orang itu menunduk dan memberikan ayam hitam. Tapi setelah diamati, itu bukan ayam, melainkan burung. Jaka hanya bingung dan keheranan. Apa maksud kau ini? Kau makhluk yang ada di pohon sukun tadi kan? Jaka berkata kepada sosok om tampan di depannya. Orang itu hanya mengangguk dan kembali menyodorkan burung yang masih hidup itu. Entah kenapa dia tidak bisa bicara. Mungkin memang tidak mengerti bahasa kami. Aku berdiri di samping Jaka, dan orang itu tertunduk menawarkan burung itu juga kepadaku. Ini buat saya? Aku bertanya. Lelaki itu hanya mengangguk, tersenyum. Ini buat apa? Bapak ini siapa? Namanya siapa? Kembali aku bertanya. Lelaki itu memeragakan bahwa burung itu untuk dimakan dan dia adalah genderuwo yang tinggal di belakang kontrakan. Serta namanya saya tidak tahu karena cara berkomunikasinya hanya dengan bahasa isyarat. Maaf, ini bukan makanan kami. Aku panggil Om Gen saja ya. Aku Tori dan ini Jaka. Om Gen tersenyum.
dan menerima penolakan pemberiannya, lalu mengangguk bahwa dia tidak keberatan dipanggil Om Ken. Menurut Jaka, burung yang diberikan oleh Om Ken adalah makanan kesukaannya. Jika Om Ken rela berbagi, berarti dia ingin berteman dan sangat menghormati. Padahal bangsa genderuwo selalu berebut soal makanan dan rela bertarung habis-habisan. Itulah sebabnya kebanyakan jenis seperti genderuwo cenderung sendiri dan tidak berkelompok. Om Ken kemudian pergi dan kembali masuk ke rumahnya. Burung yang dibawa Om Ken adalah burung gagak, makanan kesukaan Om Ken. Apa kataku? Aura kau itu mengandung makhluk gaib. Jika kau tidak ingin terjun ke dunia spiritual, lebih baik kau minta Bon untuk diruqyah. Siapa tahu Bon bisa bantu. Atau setidaknya kau belajar ilmu gaib supaya tidak bergantung kepada Sinta. Jaka bertanya sambil memejamkan mata. Aku hanya diam berpikir sejenak. Sebetulnya saat itu aku hampir seluruhnya menguasai ajaran yang diberikan Mbah Sabar. Hanya saja tidak pernah aku praktekkan dan mengatakan kepada siapapun. Pagi hari kami berangkat ke rumah Bon. Sebelumnya kami sudah ngabari Bon tentunya. Jaka memanasi mobilnya. Sebagian cemilan yang Jaka bawa aku ambil masukkan ke mobil untuk oleh-oleh anaknya Bon. Beberapa saat kemudian kami berangkat. Jaka mengendarai mobil warna hitam. Jika dibilang Jaka itu kaya, mungkin iya. Meskipun ucapannya sombong, Jaka itu termasuk kawan yang punya solidaritas tinggi dan royal kepada orang di sekitarnya. Tidak lama kemudian kami sampai di rumah Bon. Karena tidak begitu jauh jaraknya, perjalanan memakan waktu kurang dari 1 jam. Assalamualaikum, aku ucapkan salam. Waalaikumsalam mas bro. Jaka, ganteng kali kau Jaka, jawab Bon dan meledek Jaka. Merinding aku dibilang ganteng sama kau Bon, balas Jaka. Bangsat kali kau, ayolah masuk. Bon persilahkan kami. Kami bicara panjang lebar, menanyakan teror yang dialami Bon dan keluarganya. Karena beberapa bulan lalu Jaka sudah menanganinya. Sekarang di rumah Bon sudah tidak diteror lagi. Tapi istri Bon masih takut dan masih tidak berani sendirian tanpa ada Bon. Bon pun menjelaskan istrinya ingin tinggal di Jambi. Dan Bon sendiri masih sering diteror, tetapi tidak sekalipun Bon cerita dengan istrinya. Dan untunglah Bon tidak seperti Dayat dan kawan kami lainnya. Nanti akan saya ceritakan terpisah saja mengenai rekan saya yang lain jika ada waktu yang pas. Aku dan Jaka berencana hendak ekspedisi ke Danau Singkarak sehabis lebaran dan tentu ingin mengajak Bon. Tetapi Bon menolak dengan berbagai alasan. Kami tidak memaksa Bon juga, itu keputusannya. Kami tidak berlama-lama di rumah Bon. Kemudian kami pulang. Setelah mengantarku pulang, Jaka kembali ke Jambi. Beberapa hari kemudian, aku telepon Jaka dan memutuskan untuk menerima permintaan Raja Al. Jaka juga menyanggupi, bersedia menemaniku. Segala sesuatu kami persiapkan. Tepat hari Kamis pagi, Jaka kembali datang ke kontrakan. Hingga sampai malam tiba, persiapan pun sudah selesai. Tori, apa kau yakin sudah siap? Tanya Jaka. Ayo kita berangkat, pintaku. Aku bersama Jaka dan ditemani oleh Sinta dan kedua Zirah berangkat menuju ke Istana Langit. Yang aku tidak sadari, bahaya besar menunggu kami. Di tempat biasa, di tengah danau yang sunyi dan tenang. Suamiku, apakah kamu yakin dengan keputusanmu? Aku sungguh khawatir suamiku, kata Sinta yang masih dalam pelukan. Sebetulnya aku tidak yakin. Tetapi aku tidak tahu kenapa aku begitu bersemangat, jawabku. Aku tidak berhak untuk mencegahmu. Tetapi apapun resikonya, aku akan tetap berada di sampingmu suamiku, lanjut Sinta. Baiklah, mungkin ini saatnya berangkat. Jaka pasti sudah menunggu, kataku sambil beranjak dari ranjang. Tunggu suamiku. Sebelumnya aku menceritakan kepada Ibunda tentang apa yang terjadi di Istana Langit. Ibunda mengatakan, jika kau berniat untuk menolong Raja Al, sebelum berangkat, kamu diminta untuk menemui Ibunda terlebih dahulu suamiku, kata Sinta yang menyusul berdiri. Jika begitu, sekarang kita menemui Ratu Peri, tidak perlu mengulur waktu lagi, jawabku. Kemudian kami pergi ke Istana Peri. Perjalanan kami sangat singkat menuju Istana Peri. Tanpa ada hambatan, kami segera sampai di Istana Peri. Anakku, apa kau yakin ingin menerima misi yang diberikan Raja Al?
kata wanita gendut yang jelek dan menyeramkan, yaitu Ratu Peri. "Iya, kami akan segera berangkat." Aku menjawab tanpa berani menatapnya lebih lama. "Bagus, kau sangat pemberani. Bawalah kedua sirah bersamamu dan pulanglah dengan kemenangan," kata Ratu Peri dengan semangat. "Pulanglah dengan kemenangan," kata Ratu Peri lagi. "Terima kasih, kami akan segera berangkat." Selesai. Pertemuan dengan peri hutan Sinta selesai sampai di sini. Ini akan dilanjut dalam kisah Istana Jin di Atas Langit, masih dari Kak Sinta Diari. Tapi nanti ya, saya istirahat dulu, dijeda dulu dengan kisah yang lain. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit undur diri. Terima kasih untuk penulisnya, terima kasih untuk teman-teman di sini yang sudah menyimak dalam versi Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.